Oke, semuanya em, selamat datang di webinar kedua gratis di bulan ini yang saya bikin gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai interview, proses interview, bahkan dari kenapa pekerjaan itu sendiri ada. Jadi saya nggak mau teman-teman cuma lihatnya dari, oh interview ini, interview kayak gitu. Enggak. Karena sebenarnya pekerjaan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menjawab itu terlebih dahulu, mau interview kayak gimana pun bakal susah. Karena HRD maupun para manajer itu mencari orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan keyakinan bahwa kamulah orang paling tepat. Oke? Untuk yang baru pertama kali hadir, kenalin nama gue Muhammad Awi Karuniado. Em, Terakhir kerjaan gue adalah learning manager di perbankan di Jakarta. Sebelumnya lagi beberapa kali memiliki peran di startup sebagai produk, project, go to market, bahkan pernah jadi konsultan juga. Nah, dari CV sederhana ini, teman-teman pasti sadar kan bahwa saya memiliki beberapa peran yang berbeda-beda, ya. Dan artinya em, di dunia zaman sekarang, linearitas atau misalnya kelurusan sebuah pekerjaan itu udah nggak penting lagi. Misalnya teman-teman mulai karir sebagai HR, di tengah mau berubah itu boleh silakan. Atau nanti mau balik lagi ke awal juga silakan. Sekarang udah nggak peduli kayak gitu-gituan. Beneran kalau teman-teman bisa mengerjakan suatu pekerjaan, maka teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan itulah kenapa banyak peran yang udah saya laluin, karena saya fokusnya memang di pekerjaannya. Kalau saya mau mengerjakan hal tersebut, ya, dan saya mempelajari hal tersebut. Oke? Teman-teman boleh cari saya di LinkedIn, ya, boleh connect saya di LinkedIn, boleh connect juga di Instagram kalau ketemu ya, namanya Berkarir dengan Ahwi, kayak gitu. Sekarang saya lagi nomad, lagi hidup nomad di Jogja, karena udah full time bikin konten aja, bikin konten, terus bikin webinar, jadi mentor di beberapa tempat, eh, dan full time mencari beasiswa, kayak gitu. Oke, kita mulai dari pekerjaan itu sendiri ya, teman-teman ya. Nah, dari pekerjaan itu sendiri teman-teman harus tahu dulu bahwa pekerjaan itu lahir bukan cuma oh iya ada lowongan gitu loh, enggak tiba-tiba misalnya HRD bilang yuk cari tempat kerja yuk gitu loh, atau cari buka lowongan yuk, enggak kayak gitu. Pekerjaan itu lahir untuk memenuhi sebuah kebutuhan, ya. Dan ada banyak sekali teorinya. Waktu saya belajar di Certified HR Professional di tahun 2024, saya belajar dan mendapatkan sertifikasi HR, ya. Em, ada banyak sekali teorinya, teman-teman. Ada banyak sekali teorinya. Sebentar. Ini notifikasi chatnya masih nyala. Jadi udah dengar bunyi-bunyi. Tutup dulu. There you go. Oke, jadi pekerjaan itu lahir karena ada kebutuhannya. Ada kebutuhan yang jelas. Jadi nggak serta-merta HRD buka lowongan terus kayak, weh, buka lowongan yuk, yuk cari karyawan yuk, yuk gitu loh. Nggak, nggak sesimpel itu. Jadi kebutuhannya itu lahir karena dari perusahaan atau dari kebutuhan market. Misalnya ya, perusahaan mau buka cabang di kota Semarang. Berarti dia butuh kepala cabang. Berarti dia butuh orang yang melakukan operasional cabang tersebut. Dia butuh tukang bersih-bersih, office boy. Dia butuh tukang listrik gitu ya, supaya mastiin kantornya berjalan lancar. Terus dia butuh tukang finance, ya, tim finance. Dia butuh tukang HRD juga untuk mengelola manusia di situ. Jadi butuh banyak tukang-tukangnya lah. Tukangnya butuh banyak banget. Nah, apa nama jadi itulah kenapa pekerjaan itu lahir untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk misalnya ekspansi. Tapi kenapa sih perusahaan itu butuh ekspansi? Ya karena ada permintaan. Misalnya
kita rame-rame nih, kita punya perusahaan restoran makanan Chinese food ya, makanan Cina gitu ya. Nah, itu laku di Jakarta. Terus ada yang minta, bos, tauke, bukalah, bukalah di Surabaya gitu loh, bukalah di Semarang. Nah, karena itu, ya udah kita buka dong. Nah, kita buka. Tapi kan perlu perlu sadarin, permintaan untuk membuka cabang itu terjadi karena kebutuhan pasar. Pasar yang minta. Ya udah, kita buka cabangnya. Nah, kita buka cabangnya, kita butuh kokinya, kita butuh keuangannya, butuh kasir, butuh waiter dan seterusnya. Ya, jadi sampai sini teman-teman harus pahamin dulu bahwa pekerjaan itu lahir, perusahaan itu buka loker itu nggak cuma mendadak tiba-tiba HRD lagi ngerokok gitu kan, buka loker yuk. Nggak kayak gitu. Nah, sampai di saat ini teman-teman ada yang relate nggak sama tiba-tiba atau misalnya di kantor sebelumnya, di pengalaman sebelumnya ada tiba-tiba, oh ada kebutuhan ini nih, yuk cari orang yuk buat ngerjain kebutuhan ini. Misalnya kita lagi butuh social media spesialis nih, ya udah kita cari. Teman-teman ada nggak pengalaman seperti itu? Coba taruh di kolom komentar. Nggak ada yang ngechat. Ya udah, kalau gitu um, lanjut aja. Nah, berarti kan teman-teman harus sadarin bahwa kerjaan itu lahir karena ada permintaan. Dan inilah kenapa gaji itu terikat dengan permintaan. Ya, nggak usah deh kita ngomongin, oh iya gue udah belajar apa namanya ilmu ini di kuliah gue 4 tahun gitu ya, 5 tahun gitu ya. Terus kenapa gaji gue kecil? Ya berarti jawaban jujurnya permintaannya nggak ada. Kalaupun ada nggak banyak. Ya, jadi kalau orang dulu bilang kan, lu itu dinilai sesuai dengan kontribusi lu ke perusahaan. Dan itu memang benar. Karena semakin susah kemampuan yang lu miliki, dan semakin spesifik, maka itu mempengaruhi nilai gaji yang bakal kalian terima. Wih, Kak Nuzli, COBOL. Iya, COBOL. COBOL mah bahasa programming yang pertama-tama kan. Kalau nggak salah tuh bank-bank BUMN atau bank-bank besar ya, incumbent tuh masih pakai kan ya, Kak Nuzli ya. Karena ya simpelnya gini, misalnya Bank BRI itu, kalau nggak salah saya dia masih pakai COBOL. Terus kalau mau pindah ke bank digital kan bahasanya beda ya kan. Dia pakai RAS, Golang dan seterusnya. Jadi lebih baik bikin yang baru aja. Jadi bikin digital banking sendiri aja. BRI bikin bank raya kayak gitu. Karena kan nggak mungkin migrasi em, apa namanya migrasi perusahaan gitu ya dengan sistem yang itu terus dipindah ke yang baru. Itulah kalau teman-teman fun fact aja, kalau teman-teman ke apa namanya ke Amerika gitu ya dan ngelihat sistem pemerintahannya mereka, mereka itu masih pakai Windows XP. Mereka masih pakai Windows XP dan Microsoft itu masih mendukung pengembangan Windows XP. Karena sistem administrasi pemerintah Amerika masih pakai Windows XP. Wah, Windows NT om, wah Windows NT mah lebih lama lagi. Kayak gitu karena migrasinya itu repot. Jadi teman-teman perlu sadarin bahwa kalau misalnya kemampuan teman-teman itu tidak diminta di pasar, ya sudah, jangan berharap gaji gede gitu loh. Nggak mungkin karena banyak yang mau gantiin. Ya ini bahasa kasarnya aja. Itulah kenapa kalau misalnya kita ngelihat ya awal-awal dunia teknologi masuk di Indonesia, pekerjaan seperti digital marketer, pekerjaan seperti product manager yang pernah gue pegang juga, project manager, dan seterusnya, itu dia nilai mahal. Digital marketer mungkin dulu bisa di angka 10 sampai 15, produk bisa di angka 20 sampai 30. Ya karena orang yang bisa mengerjakan itu sedikit ya. Jadi yang minta 100 di pasar cuma ada 30. Ya udah yang 100 nih gue ke 30 dong. Bos kerja sama gue lah, gue kasih lu gaji 20 gitu. Terus ada kantor yang lain bilang, "Cengli lah sama gue 35 gue kasih." Ya udah akhirnya pindah ke kantor yang kasih 35. Nah, tapi kan semenjak permintaan itu semakin membludak ya di tahun 2000
18, 19, 20, teman-teman sadar banyak kelas-kelas yang muncul, ya kan? Dari Revoyu, dari Purwadika, dari MySkill, terus dari Cakap, dan seterusnya. Mereka itu bikin materi pembelajaran untuk memahami apa itu product manager, apa itu digital marketer, ya, apa itu copywriting, apa itu UI UX designer, dan seterusnya. Nah, makin banyak dong orang yang bisa memiliki kemampuan itu, makin banyak orang yang bisa mengerjakan produk, makin banyak orang yang bisa ngerjain UI UX, makin banyak orang yang bisa ngerjain copywriting. Karena makin banyak, jadi harganya makin turun. Udah, kayak gitu aja sebenarnya, simple. Yang awalnya dulu 30 product manager, ditarik-tarik sama 100 perusahaan, gara-gara banyak orang yang ikut bootcamp, yang ikut kelas, ikut sertifikasi, terus keluar dengan bisa memahami dasar dari product management, ya, copywriting, akhirnya gajinya hilang dong. Yang awalnya 30 ditarik sama 100 perusahaan, sekarang ada 500 product manager yang menarik cuma 100. Sekarang siapa yang bakal nego? Tentu pasti product manager ya dong, karena permintaannya nggak sebanyak itu. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu, pekerjaan itu tuh bukan sesimpel apa namanya, bukan sesimpel oh gue kerja terus udah gitu aja. Enggak, kalau cuma gitu aja siap-siap, siap-siap pekerjaan kamu hilang, digantikan sama teknologi, sama AI. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman di Twitter, di Threads, atau bahkan yang pernah follow saya di akun Instagram saya, di LinkedIn saya ceritakan kalau misalnya ada beberapa posisi yang HRD-nya langsung ngomong belak-belakan. Loh, kamu kok minta gaji segitu? Kan udah bisa pakai AI. Ya, saya tinggal minta Google, saya tinggal minta Microsoft, keluar gitu loh jawabannya. Kenapa coba harus bayar kamu 5 juta? Nah, itu kan jawaban yang susah kan sebenarnya. Nah, langsung mikir kan eksistensial pribadi tuh. Ini cara ngerjain pekerjaan saya gimana kalau kayak gini? Nah, itu kenapa teman-teman, ini untuk pembukaan saya mau ngajak teman-teman mikir bahwa pekerjaan kita tuh sebenarnya sesimpel banyak yang minta, gaji kita bagus. Banyak yang minta, cari kerja gampang. Sedikit yang minta, matilah kita. Jadi teman-teman harus selalu mencari celah untuk mencari posisi yang banyak permintaannya. Ya. Nah, menilai pekerjaan itu sebenarnya harus strategis, teman-teman. Jadi ada nilai, pasar, dan kompetensi. Seberapa bernilai pekerjaan itu? Apakah perusahaan tersebut apakah pekerjaan tersebut berdampak kepada perusahaan? Ya. Terus kedua, pasar. Seberapa susah mencari pekerja yang bisa mengerjakan hal tersebut? Apakah banyak yang memiliki kemampuan pekerjaannya? Kalau banyak mah ngapain? Ya, ngapain gitu loh. Bayar mahal. Seberapa susah memahami kemampuannya? Berapa lama untuk memiliki kemampuan tersebut? Nah, sekarang saya pengen tanya teman-teman, coba tebak pekerjaan apa yang terlepas dari perkembangan teknologi akan selalu ada. Coba taruh di kolom komentar. Menurut kalian apa? Itu yang eh, bilang itu offside ya. Engineer, engineer. Oke, em, ada banyak jawaban ya. Ada yang engineering, ada yang HR gitu ya. Kak Latifah kalau nonton ucapannya Om Jensen Huang yang dari Nvidia, eh, dia bilang bahwa kedepannya bakal ada agentic AI. Jadi AI yang fungsinya untuk HRD. Berarti HRD harus berevolusi. Entah jadi apa kayak gitu ya. Mungkin jadi em, human capitalnya untuk kembangin manusia, beradopsi dengan teknologi atau apapun itu. Oh, iya dong. Kalian kalian sendiri udah tahu kan, em, seni aja bisa di copy sama AI. Udah tahu kan ya? Sesimpel
ini gambar ini aja nih. Ini saya pakai AI by the way. Dan saya baru minta dibikinin. Tadi itu jam 7:10 malam. Webinar kita dimulai 7:30. Saya cuma minta dia tolong bikinin ilustrasi interview dengan gaya, terus em, bentuknya cuma 2 orang gitu. Dan dia butuh waktu cuma 1 menit buat bikin seperti ini. Kalau teman-teman follow saya di LinkedIn, saya banyak upload konten-konten infografis mengenai HRD, mengenai um, dinamika bos, ya kan. Nanti juga mau ekspansi untuk bikin produk, project dan seterusnya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa infografik yang saya bikin itu tidak pakai Canva, tidak pakai Photoshop, tidak pakai Paint, tidak pakai apapun. Saya cuma minta pakai kalimat. Dan dia bisa ngeluarin itu dalam waktu 1 menit, 2 menit. Apakah ada yang salah? Oh iya, pasti ada yang salah gitu loh. Kemarin saya ngepost infografik mengenai manajerial dan ada pernyataan yang salah. Dari 5 poin, ada satu yang salah. Em, Teman saya, Mas Gurun, dan beberapa senior-senior lainnya berkomentar. Dan saya minta maaf secara publik ya, karena memang itu salah di poin ketiganya. Tapi teman-teman harus tahu, cuma dalam 1 menit jadi gambar, jadi infografis, jadi data, datanya udah di reset, cuma tata bahasanya dan tutur kalimatnya itu ada yang salah. Uh, jadi kasarnya dengan 1 menit 85% pekerjaan selesai. Tinggal manusianya mau ngecek apa enggak. Dan saya waktu itu nggak ngecek, saya langsung upload aja. Uh, Terus di komen kan salah gitu dan saya ngakuin salah. Hmm. Kayak gitu. Iya Ghibli, style Ghibli. Saya sampai di banyak komentar tidak baik lah yang ada di Instagram saya gitu ya, karena saya ngajarin tutorial untuk bikin seni seperti ini um, pakai AI gitu ya. Kalau teman-teman ada yang sarjana hukum di sini, teman-teman pasti tahu lah. Hak cipta itu tidak untuk gaya, tidak untuk style, tapi untuk hasil akhir. Nah, itu jadi ruang, ruang perdebatan publik lah antara apakah si AI ini ngetrain, melatih datanya dengan menggunakan hasil akhir dari Ghibli atau dari karya-karya seni yang lain itu salah atau enggak. Tapi sejauh yang saya tahu, sampai terakhir di bulan Maret, eh, perundingan di Kejaksaan Amerika Serikat selalu ditolak karena hak cipta itu nggak sampai ke gaya. Argumennya sama semua. Oh, kalau gitu manusia belajar seni nggak boleh pakai referensi, kayak gitu. Argumennya sama semua. Jadi teman-teman yang di ranah hukum kalau mau bikin konten ini tepat sekali ya. Apakah AI ini bakal merusak konsep hak cipta? Ya, silahkan. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jawabannya yang pengen saya jawab, yang pengen saya arahin itu sebenarnya teman-teman, ini adalah salah satu pekerjaan yang paling dibenci sama orang Indonesia. Paling dibenci, demi Allah dibenci sekali, yaitu sales. Ya, sales. Teman-teman, terserah deh, teman-teman mungkin seorang software engineer yang hebat, bisa bikin aplikasi, bisa bikin produk. Teman-teman mungkin misalnya seorang dokter, teman-teman mungkin seorang hukum, teman-teman mungkin punya law firm, firma hukum, atau punya firma konsultan pajak, dan seterusnya. Tapi teman-teman harus tahu, iya kemampuan itu bagus, tapi cara menjualnya gimana? Nah, biasanya di Indonesia, pekerjaan sales itu dipandang sebelah mata. Padahal semakin banyak pekerjaan kita terangkat dengan AI, dengan teknologi, maka yang paling penting adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia, ya. Dan sales itu adalah pekerjaan yang susah. Bahkan kalau berhasil itu paling dicintai sama perusahaan. Kenapa begitu? Karena sales adalah pekerjaan yang membawa cash, duit, tunai, jelas. Ya, teman-teman mau debat seperti apapun, kalau ada orang sales di kantornya, mungkin dia toksik, tapi dia bisa ngebawa miliaran dalam revenue atau ratusan juta dalam penghasilan per bulan ke perusahaan, dia pasti jadi referensi perusahaan. Teman-teman pasti pernah ketemu orang seperti itu. Salesman di sebuah perusahaan, ya, Males gua kalau seminar-seminar suruh follow-follow gitu. Oh iya iya. halo,
Ya, kalau misalnya teman-teman tahu, ya dia, salesman itu sangat disayangin. Dan itulah kenapa pada saat kita bikin perusahaan, hal yang paling utama kita kan selalu satu kan, bawa duitnya dari mana. Ya, kalau bikin produk nih, produk jago, produk hebat, bisa bersihin kanker lah, bisa apapun itu. Tapi pada saat udah dikeluarkan produknya, udah jadi produknya, cara ngejualnya gimana? Yang lainnya kan bisa pakai mesin. Kalau teman-teman tahu di perusahaan besar, kalau teman-teman pernah kerja di perbankan gitu ya, atau di perusahaan dengan eh, kantornya itu lebih dari 100 pegawai, itu sistem gajinya itu pakai software aja, pakai aplikasi aja, pakai payroll system. Mungkin ada yang pakai Talenta dari Makari ya. Mungkin ada dari MWD atau mungkin ada dari HR Easily yang ada dari Singapura. Jadi ya sebenarnya itu semua pakai mesin aja. Tinggal hubungan antar manusianya aja kan, antar internal sama antar eksternal. Itulah kenapa interview itu sebenarnya bagian dari sales. Kenapa? Karena teman-teman mencoba untuk menjual diri teman-teman keluar keluar. Saat teman-teman ngobrol sama HRD, itu kan menjual sebenarnya. Mencoba untuk menjual kompetensi teman-teman sesuai nggak sama perusahaan. Cocok nggak sama perusahaan. Dan saya tanya sama teman-teman semua, pada saat interview sama HRD, sering tidak teman-teman mengkompromi atau menerima, walaupun sebenarnya nggak mau terima, preferensi HRD cuma demi dapat pekerjaan. Sering apa enggak? Coba taruh di kolom komentar. Iya lagi. Hal yang paling simpel kan ini. Misalnya teman-teman tinggal di Tangerang, terus kantornya bilang, ah, tapi kantor kita itu di Jakarta. Kamu mau nggak kerja di Jakarta? Apa jawaban teman-teman? Saya siap, Mbak, Bu, Pak. Saya akan pindah dari Tangerang dan saya akan mencari kosan di Jakarta demi saya bekerja di perusahaan ini. Iya kan? Kalian mencoba untuk menegosiasikan. Walaupun ada hambatan, kalian berani bilang begitu. Kenapa? Karena kalian sedang berjuang menjual diri kalian sendiri ke HRD-nya. Kayak gitu. Gak novel, sebenarnya ucapan HRD itu nggak mutlak. Cuma posisinya itu kalian harus tahu bahwa pelamar kerja itu 1.000. Ya, ya kita pelamar kerja itu 1.000. Ya. Eh, Teman-teman kalau tahu ya dari perspektif HRD, pada saat loker itu dibuka, mau di LinkedIn lah, di Jobstreet, di Glints, itu yang daftar langsung 500, yang daftar langsung 600. Berarti kan kasarnya m- para pelamar kerja itu sedang bersaing untuk mendapatkan perhatian HRD. Nah, sesimpel itu aja, pelamar kerja, HRD, ada 600. Siapa yang mencoba untuk mendapatkan atensi? Siapa yang punya kekuatan lebih pada saat negosiasi ini berjalan? HRD atau pelamar kerja? Iya, betul kan? Jadilah, emang negosiasinya itu dari awal udah tidak kuat untuk para pelamar kerja. Jadi teman-teman harus bisa menjual diri. Ya itu teman-teman realita pencarian kerja gitu ya. Nah, inilah dari perspektif HRD juga teman-teman sekarang udah lihat. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa HRD itu diberikan KPI. Dulu saya dulu saya gini loh, dulu saya waktu belum jadi HRD, saya selalu nganggap kayak, oh, yang penting kan orang perform gitu ya, orang perform, orang apa namanya memberikan kontribusi kepada perusahaan. Karena kalau teman-teman buka LinkedIn saya, ya silakan teman-teman lihat, em, saya tuh suka pindah-pindah, ya belum belum 13 bulan pindah, ya belum 10 bulan pindah. Teman-teman lihat sendiri deh.
Kenapa begitu? Karena waktu itu saya mikir, oh, yang penting kan pada saat saya masuk ke kantor, saya diberikan pekerjaan, saya berkontribusi kepada kantor, sesuai dengan proyeknya, sesuai dengan um, tanggung jawabnya, berhasil, ya udah, kalau gue mau cabut, cabut gitu loh. Asalkan teman-teman tahu juga, saya bukan karyawan kontrak, saya karyawan tetap. Cuma saya resign aja, keluar aja. Sampai akhirnya saya jadi karyawan tetap di perbankan dengan perspektif HRD, karena peran saya adalah bagian dari human capital, ya. Um, dan di situ ada salah satu penilaiannya untuk seorang human capital adalah keberlangsungan pegawai. Misalnya teman-teman jadi seorang HRD, ya, terus mendapatkan pegawai, pegawainya oke, kita kasih pekerjaan, dia keterima, dia lolos, dia perform, dia bagus kerjanya selama 5 bulan, tapi di bulan ke-6 dia resign, di bulan ke-7 dia resign. Menurut teman-teman itu KPI atau target atau siapa yang bakal dimaki? HRD-nya atau orang yang resign? HRD dong, HRD betul. Jadi kalau teman-teman masuk ke dunia HRD, kita tuh ada teori namanya churn rate, ya, churn, turnover rate juga bahasa lainnya. Turnover rate itu intinya simple. Awal tahun 100, akhir tahun 90. Berarti yang keluar berapa? 10. Nah, kalian harus tahu bahwa mencari 10 orang untuk mengisi lubang itu, wah itu susahnya setengah mati, Bos. Ya. Makanya kalau teman-teman tahu, dan pasti sering ketemu di entah di mana mungkin di TikTok, di Threads atau dimanapun lah. eh, Kok HRD komplain sih? Kan banyak tuh yang apply gitu loh. Kenapa kayak komplain banget susah kali cari pegawai? Padahal kita pelamar kerja juga susah cari kantor. Ya karena memang kebutuhannya nggak ketemu aja. Dan pada saat nggak ketemu akhirnya dua-duanya frustrasi dan dua-duanya marah sendiri. Yang satu marah nggak dapat kerja, yang satu marah nggak dapat kandidat. Ujungnya sama-sama marah. Kayak gitu. Nggak. Nanti kalau kalian teman-teman mau materinya nonton aja di YouTube karena ini videonya bakal direkam terus diupload ke YouTube. Nah, teman-teman, sampai saya ada pertanyaan dulu nggak? Atau teman-teman mungkin satu dari kalian mau ngobrol sebentar sebelum kita masuk ke dalam proses rekrutmen. Ada yang mau ditanyakan atau diapain? Bersuara ya. Saya lebih prefer bersuara gitu ketimbang chat di apa namanya em, apa namanya di teks. Bersuara dong. Coach, pertanyaan apa tadi, Coach? Apapun atau misalnya tentang apa yang saya bawa tadi, terus misalnya ada unek-unek yang pengen dikeluarin boleh. Oh, kan ini proses rekrutmen sekarang itu kan banyak lewat AI ya. Jadi Betul. kalau betul kan. Jadi screening pertama kali kalau misalnya LinkedIn itu dibuka itu pasti udah 500 plus lah. Kalau apa namanya, apalagi untuk proses posisi-posisi middle ke bawah. Jadi yang fresh graduate, kemudian junior programmer katakanlah gitu ya. Kemudian sampai ke level mungkin middle lah, middle manager gitu ya. Ya. Tetapi mungkin kalau posisinya sudah ke atas, itu pasti seringkali ya saya lihat itu company itu menggunakan jasa headhunter. Karena kalau mereka yang harus seleksi gitu ya, itu pasti akan repot. Dan kadang-kadang tidak bisa diukur experience-nya itu dengan model kayak kuantitatif lah ya. Mungkin lebih ke pendekatan bagaimana mereka solving issue, kemudian apa yang sudah ya pendekatan STAR itu sudah dicari gitu sama sama si headhunter. Nah, ini mungkin kalau
di teman-teman sekalian mungkin ada beberapa yang fresh graduate, ada yang mungkin baru PKL SMK tadi ya. Hmm. Mungkin bisa disampaikan juga kalau proses yang sekarang banyak dijalanin sama rekrutmen gitu ya. Terutama kalau pengalaman dari tempat saya di kerja saat ini, itu biasanya proses masuk itu level pertama itu yang ini berbagi sedikit pengalaman ya Coach ya. Aman, Eh, aman, aman. Ya, itu kalau untuk posisi-posisi tertentu yang spesifik di paling tinggi itu adalah internal job posting. Gitu. Karena kan kita company, saya bekerja di company yang cukup gede, 1.700 orang, maka untuk posisi-posisi tertentu itu ada namanya internal job posting. Nah, Nice. itu yang kedua itu adalah jalur orang apa, orang dalam. Jalur orang dalam itu maksudnya bukan oh ini bawaannya direktur, oh ini bawaannya manajer, bukan. Tetapi kalau kita biasanya HRD itu akan nanya ke teman-teman yang mungkin senior atau kadang-kadang dibuat gamifikasi gitu. Kalau misalnya mereka bisa masukin orang yang recommended ya, apa namanya, bisa ngerekomendasikan orang Hmm. itu dapat insentif. Yes, Nah, betul. itu pengalaman di tempat saya gitu ya. Nah, baru berikutnya itu seleksi-seleksi yang normal. Seleksi normal tuh kayak CV masuk, ATS apa diseleksi dulu ATS lewat ATS scoring gitu. Apakah kesesuaian antara CV dengan job yang dicari? Persoalannya adalah saat ini itu banyak yang bertanya, apalagi di tengah ketidakpastian eh, lingkungan pekerjaan gitu ya. Rata-rata latar belakang mereka mungkin bukan dari latar belakang dari tujuan pekerjaannya. Sehingga mereka sering bertanya, apakah kan saya untuk masuk ke dalam apa namanya eh, pekerjaan tersebut gitu ya, itu tetap tinggi gitu. Orang lulus ATS aja pasti udah ke depan. Oh, ini butuhnya lulusan matematika atau misalnya butuh lulusan teknik sipil gitu atau butuh lulusan teknik elektro atau teknik komputer gitu. Tetapi dia dari pertanian meskipun mungkin di ekstrakurikulernya kemudian dia punya pengalaman organisasi yang relate sama IT misalnya gitu. Nah, ini mungkin dari Coach Edo ada apa namanya? Ada masukan atau mungkin pengalaman juga itu mungkin dari saya. Terima kasih. Woi, makasih Mas Nusli. Wah, ini senior nih. Terus saya harusnya belajar sama Mas gitu loh. Kobol lagi. Bener kan tadi Mas Mas kan cerita kobol kan ya? Iya Iya, betul. iya. Oke, ini konteks untuk teman-teman semua, terutama untuk yang fresh graduate ya, Eh, atau yang baru 2-3 tahun di dunia kerja. Ini konteks Mas yang dibawa Mas Nusli ini adalah hal yang lebar tentang bagaimana perusahaan itu mencari pegawai. Ya, tadi kita udah belajar bahwa perusahaan mencari pegawai itu untuk mendapatkan kebutuhannya. Oh, dia butuh orang ini untuk mengerjakan cabang baru. Dia butuh orang ini untuk membuat produk baru. Dia butuh orang ini untuk mengembangkan aplikasi. Nah, cara cari orangnya gimana? Coba kita lihat dulu dari penjabarannya Mas Nuzli tadi. Dan ini juga yang memang terjadi di lapangan ya, teman-teman ya. Internal job posting um, ini prakteknya ada yang berbentuk pindah divisi. Misalnya, saya, gitu ya, HRD, tiba-tiba ditawarin, Dok, lu mau nggak jadi product manager lagi? Kan dulu pernah jadi product manager, mau nggak balik jadi product manager? Ya, jadi internal mobility-nya. Jadi tiba-tiba saya yang di bulan ini adalah seorang HRD, saya ngelakuin proses interview juga sama user di dunia atau di departemen lain, terus pindah jadi yang namanya product manager, jadi PM lagi, kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk internal mobility antara pegawai dalam ke dalam juga. Ada juga yang versi lainnya yaitu cari pegawai bumerang. Jadi misalnya bumerang itu adalah saya sama Mas Nuzli satu kantor misalnya ya. Kita sama-sama kerja di BRI. Contoh, kita sama-sama kerja di BRI. Terus gue resign. Nah, habis gue resign, gue pindah. Nah, terus gue bilang sama Mas Nuzli, "Mas, ini kayaknya lebih enak di BRI deh. Boleh balik nggak?" Nanti dibantu gitu kan buat masuk. Karena jadinya bumerang gitu loh. Istilahnya itu bumerang employee. Dan ini sangat banyak ya teman-teman ya, terutama orang-orang yang dari korporat ke startup terus balik ke korporat. Jadi dia dari korporat 10 tahun masuk ke startup, startupnya bangkrut, pindah lagi ke korporat. Biasa, bumerang, kayak gitu.
Nah ini untuk teman-teman punya akses internal job posting ya berarti harus pegawai dulu. Ini adalah praktek yang biasa terjadi di perusahaan-perusahaan besar, bukan di perusahaan-perusahaan kecil. Teman-teman harus tahu itu dulu. Di perusahaan-perusahaan besar, bukan di perusahaan-perusahaan kecil. Nah, perusahaan besar itu seperti apa? Yang pegawainya di atas 1.000, mungkin 500 juga bisa gitu ya. Tapi kalau di bawah 500 itu rada kecil si perusahaan itu melakukan yang namanya internal job posting. Ya, karena kalau di bawah 500 itu kemungkinan besar si manajernya bakal bilang, "Dok, Awi, lu kerjain ini juga deh. Nah, nanti lu sisain aja waktu lu 2 jam sehari buat ngerjain pekerjaan ini. Nanti gue tambah lu gaji atau kayak gimana gitu loh arrangementnya. Jadi cuma dikasih task aja, dikasih kerjaan aja kayak gitu. Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai internal job posting atau apa-apa boleh taruh di kolom komentar. Terus berikutnya Ordal referral system. Ya, ini ada namanya gamification jadi dibikin permainan kayak gitu ya. Eh, up, teman-teman nggak boleh ini ya. Annotate-nya jangan diganggu dulu ya teman-teman ya. Nah, gamification ini apa artinya? Misalnya gini, saya sama Mas Nuzli ini adalah pegawai di sebuah perbankan, ya. Terus saya adalah orang HRD, Mas Nuzli adalah user gitu ya. Dan Mas Nuzli bilang, cariin gue ini dong, cariin gue apa namanya UI UX designer dong, ya. Oke, boleh. Nah, gue sebagai HRD gue umumin tuh ke 1.000 orang pegawai kita, kan teman kantor kita. Bos, bos, tolong dong cariin UI UX designer. Kebutuhannya Mas Nuzli itu seperti ini. Nah, nanti misalnya satu orang gitu ya, satu orang bilang, bro, ada teman gue nih, dia bisa UI UX. Ya udah, ntar dia dapat duit gitu loh. Jadi misalnya komisinya adalah 1 juta. Kayak gitu. Jadi si kandidat UI UX designer atau kandidat yang dibutuhkan Mas Nuzli itu langsung otomatis masuk aja ke proses interview. Karena udah direkomendasi sama pegawai perusahaan itu sendiri. Dia dapat jalur referral namanya. Ya, jadi langsung dapat jalur referral. Dan biasanya teman-teman kalau di perusahaan besar itu ada dibagi lagi grade-nya. Jadi misalnya waktu itu saya di perbankan gitu ya. Saya ini kasih kasarnya aja. Misalnya kalau manajer ke atas ya, saya bisa bawa manajer ke atas, saya bakal dapat komisi sampai 3 juta kayak gitu. Terus kalau di senior staff ya, itu dapat komisi 1,5 sampai 2. Kalau junior staff itu dapat 1 juta kayak gitu. Jadi kasarnya HRD bilang ke semua pegawai kantor, bos cariin pegawai dah, capek banget gue nyari pegawai. Gue kasih lu bonus dah 1 juta kalau misalnya dapet pegawai ya gitu. Ya, jadi ya udah kita berbondong-bondong cariin pegawai untuk si HRD-nya karena HRD butuh kan dan perusahaan juga butuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bilang, ih curang lu kerja dapat dari ordal, lu ini ordal, ini ordal. Jawaban gue adalah sebagai yang udah 5 tahun di dunia kerja, salah lu bos, nggak cari teman, salah lu nggak networking bos, ya, karena kita harus dapat kerja dan cara paling cepat dapat kerja adalah networking dari rekomendasi teman. Kalau lu nggak dapat rekomendasi ya berarti satu mainan lu tempat main lu kurang jauh bos, udah gitu aja, nggak main ke tempat luar gitu loh. Makanya kalau teman-teman di Jakarta terutama ya teman-teman bakal ngelihat banyak orang tuh main di tempat dari luar zona nyamannya. Misalnya HRD nongkrong sama product manager nongkrong sama HRD nongkrong sama copywriter. Nggak ada yang tahu kan? Siapa tahu dia ke depannya di kantor tersebut atau dia pindah atau bahkan pindah posisi karir. Ya, jadi referral system ini wajar. Apalagi kalau teman-teman di Jakarta atau perusahaan-perusahaan gede kayak Accenture, Deloitte, KPMG, itu sangat dibutuhkan namanya ordal atau referral system. Oke, Kak Gavin angkat tangan silakan Kak bersuara. Oh, oke. Terima kasih Mas Ido dan rekan-rekan semuanya. Izin bertanya juga, saya seorang fresh graduate ya Mas ya. Kebetulan ini yang dibilang juga sangat menarik yang soal internal job post ya. Ini kebetulan saya juga masuk salah satu grup eh, fun basket di mana isinya juga orang dedengkot para PT-PT di itu. Kebetulan berbasis di Cikarang di Meikarta mainnya. Nah, mereka itu
kirim kayak broadcastan, jadi langsung masuk ke GFOM. Nah, yang mau saya tanyain di sini adalah untuk mencari amannya apakah ini benar internal job post itu bisa dilihat dari mana ya Mas Ido? Karena kebetulan di salah satu sectionnya mereka ngasih tahu kalau bersedia gak untuk dipanggil kerja melalui SMS notifikasinya gitu. Itu aman gak kira-kira ya? Kasih Mas Ido. Satu, kalau udah pakai G-form atau SMS itu bagi saya udah kurang oke, kurang baik gitu ya. Em, Kedua adalah kalau teman-teman mau untuk melihat kebenaran sebuah pekerjaan itu dilihat dulu dari PT-nya. PT-nya ada apa enggak? Ya, kalau PT-nya ada, boleh. Nah, cara ngecek PT itu seperti apa? Teman-teman harus ke AHU. Nanti saya tunjukin habis dari ini. Saya tunjukin kita cek kebenaran sebuah PT itu kayak gimana ya. Oke. Nah, untuk ketiga, untuk tahu itu beneran job posting atau enggak, tadi ya, selain kita ngecek apakah itu Google Form atau SMS, karena biasanya itu WhatsApp, Mas. WhatsApp aja sebenarnya rada-rada ragu gitu ya, saya pribadi. Kecuali kalau emang itu pekerjaan dari yang teman dekat yang direkomendasikan. Em, Terus kalau SMS saya sangat ragu. Kedua adalah dengan melihat PT-nya, ntar kita tunjukin yang AHU. Nah, yang ketiga adalah coba aja ngobrol langsung. Ini benar apa enggak? Minta data klarifikasinya. Kenapa kebutuhannya seperti apa? Teman-teman juga perlu tahu bahwa untuk melindungi diri supaya tidak kena tipu, teman-teman harus berani bertanya. Ya, tanya aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, nanti saya tunjukin yang AHU gimana. Kita balik lagi ke sini. Nah, headhunting ini itu ada dua teman-teman. Ada yang untuk manager up, oke, manager up. Ini ada namanya manager down, kayak gitu ya. Sebenarnya headhunting itu apa sih? Headhunting itu adalah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lain. Sesimpel itu. Misalnya gue punya perusahaan dan gue bilang, gue butuh direktur nih, gue butuh direktur untuk area Bali. Karena gue buka cabang di Bali dan gue butuh eksekutif, gue butuh direktur di Bali untuk mengurus operasionalnya. Tapi gue nggak ada waktu bro buat nyari apa direktur. HRD gue juga lagi pusing ngurusin pajak sama tim finance. Ya udahlah, gue ke headhunter. Mereka adalah orang yang mencari pegawai. Ya, jadi full time mereka adalah mencari pegawai. Mencari pegawai untuk mengisi posisi perusahaan. Dan itu ada dua level, ada yang manager up, jadi orang yang level manager, eksekutif, dan seterusnya. Ada yang manager down, senior staff, staff, dan seterusnya. Em, Teman-teman kalau di dunia headhunting itu ada yang kalau level tinggi itu ada Korn Ferry, ada Michael Page, Willis Tower Watson, WTW, em, apa namanya? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang ditugaskan untuk mencari pegawai. Em, ada juga namanya Koenekin, ada juga namanya Reintech dan seterusnya. Ya, mereka itu adalah perusahaan yang ditugaskan untuk mencari pegawai. Sesimpel itu. Dan mereka bakal mendapatkan apa namanya dari duit dari perusahaannya. Misalnya tadi kan gue bilang, gue butuh direktur nih, gue butuh direktur untuk posisi Bali. Gajinya berapa setahun? 500 juta deh gitu ya kasarnya. Karena perusahaannya masih belum gede-gede amat, 500 juta. Dan nanti si headhunter bakal dapat 30% dari 500 juta, yaitu 150 juta. Jadi biaya untuk mencari satu orang itu 150 juta. Bayangin deh, bayangin coba. Nah, kalau misalnya si direktur itu, ya, misalnya Mas Nuzli udah rekomend nih satu direktur ke gue, terus cabang Bali buka, terus direktur itu resign di tengah tahun. Siapa yang gue cek? Headhunternya kan? Gue udah bayar 150 juta nih, kok jadi resign? Ya, ya. Jadi salah satu kegiatan dari ini adalah bisa untuk menceraikan resiko dari diri sendiri gitu, dengan bilang, ya ini tanggung jawab headhunternya untuk mencari posisi tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di LinkedIn belum aktif berteman sama headhunter, belum aktif berteman sama recruiter, rugi. Rugi sekali. Karena mereka sangat aktif mencari pegawai. Dan kerjaan mereka itu hampir tiap hari buka LinkedIn. Cari terus pegawai, cari terus profil. Kandidat profiling, profiling, profiling. Untuk ngedapetin tadi project itu. Karena mereka harus dapetin pegawainya. Kalau nggak dapat gaji gitu ya. Nah, habis semuanya selesai,
kita masuk ke yang paling bawah, job board, bikin posisi di mana, di Glints, ya, di LinkedIn. Itu yang paling bawah banget dah. Kalau teman-teman tahu kalimat-kalimat seperti 90% pekerjaan di dunia ini tidak dihubungkan di sosial media. Iya benar dong. Karena memang dari posisinya aja mayoritas ada di sini, terus di sini, terus di sini. Bukan di sini loh. Kayak gitu. Jadi untuk bisa masuk ke posisi atas gimana? Di sini, masuk ke sini gimana? Ya mohon maaf, teman-teman harus sering main gitu loh, sering keluar, sering networking, sering ketemu orang, sering ngobrol, sering em, masuk ke kalangan-kalangan yang seperti itu, gitu loh. Karena kita harus menjual diri kita untuk meyakinkan para pendengar, si HRD-nya lah, usernya lah, rekruternya lah, dan seterusnya. Tadi ada yang bertanya, apakah headhunting itu seperti outsourcing? Tidak, Kak Latifah. Karena headhunting itu orang yang lolos di headhunter, misalnya gue dipanggil sama headhunter, terus untuk ngisi posisi manajer di sebuah perusahaan, itu gue langsung jadi kartap di perusahaan tersebut. Ya, gaji gue dikirim langsung sama dia, bukan dari headhunternya. Kalau dari outsourcing, jadi tanggung jawabnya itu di outsourcing. Jadi perusahaan kasih duit ke outsourcing, dari PT outsourcing dikirim gajinya ke pegawai. Jadi dia bukan pegawai perusahaan, tapi dia adalah pegawai lepas perusahaan. Tapi kalau headhunting, dia langsung masuk ke dalam karyawan tetap perusahaan. Berbeda sekali. Ya, cuma memang biasa kalau yang untuk manager down, yang manager yang ke bawah ya, memang biasanya pakai outsourcing ketimbang dari apa namanya dari eh, headhunting kayak gitu. Ini sebenarnya konteks Mas Nuzli ini udah materi webinar sendiri ya. Tapi thank you Mas. Thank you. Untuk teman-teman yang fresh grad, Ya. ini baru pertama kali dengar atau ilmu baru atau gimana nih? Atau udah pernah dengar sebelumnya? Coba taruh di kolom komentar. Wah, kayaknya perlu deep dive ini, Coach Edo. Oh, ini materi webinar sendiri nih. Ini kok mungkin bisa untuk minggu depan gitu ya, atau 2 minggu lagi. Gas, Tapi thank you, gas. thank you. eh Iya, karena biasa kalau orang-orang baru lulus atau yang di semester-semester akhir tuh emang kurang tahu beginian gitu ya. Biasa yang tahu dunia-dunia ini tuh setelah pertama kali dapat headhunting lah. Mungkin kayak level Mas Nuzli gitu kan. Tiba-tiba di chat di LinkedIn, bro ada lowongan COBOL nih, atau remote working untuk Ruby, atau Golang gitu. Kalau yang masih masih junior-junior ya, masih di bawah 5 tahun kerja, emang mungkin berjuang banget ya untuk nyari kerja di job street atau di LinkedIn atau segala macam. Tapi kalau ntar networknya udah banyak, percayalah teman-teman, entah itu freelance, entah itu apa, itu pasti ada yang kontak. Oh, teman Mas Ilham, headhunter. Oh iya, gila. Oke, udah kelihatan. Mungkin satu saran ya, Ya, eh, eh, ke teman-teman yang baru mulai job hunting. Itu eh, LinkedIn itu media yang luar biasa besar exposure-nya. Apalagi kalau misalnya kita berteman atau terkoneksi dengan orang-orang yang closely related dengan entah dunia HR, headhunting tadi seperti Coach Edo bilang ya. Dan coba kita eh, apa namanya mengekspos diri kita sendiri. Dalam artian kita punya kapabilitas apa sih? Visibility itu ditunjukkan dengan postingan-postingan kita yang ya mungkin kalau masalah berkualitas itu masalah waktu ya, karena kan kalau nggak biasa nulis
lama-lama ya akan terbiasa gitu kan. Tetapi dari visibilitas itu orang jadi tahu oh punya kapabilitas ini, kemudian oh punya knowledge ini. Tapi kalau tidak terlihat visibility-nya, fight-nya itu juga luar biasa. Saya ngelihat beberapa hari belakangan ini kayak di berita gitu ya, orang misalnya ada job fair gitu ya, itu ribuan orang gitu loh, di lapangan panas-panas, pegang amplop gitu ya, isinya CV lah, kemudian kopi ijazah. Saya bisa merasakan perjuangan saya nyari kerjaan itu eh, belasan puluhan tahun silam gitu loh. Tetapi saya ngelihat bahwa sekarang itu sudah mudah, sangat dimudahkan lah ya, dimanjakan dengan teknologi. Kita itu bisa mempercepat atau mengakselerasi exposure kita ke headhunter atau ke perusahaan tertentu dengan capability kita atau pengetahuan kita yang mungkin saat ini masih terbatas. Mereka bisa ngelihat, oh anak ini punya potensi, coba dideketin. Nah itu ya biar biar cari sendirilah Coach Edu. Karena As- saya cari sendiri nanti di linkin saya. Nah, itu saya beberapa kali pengalaman di approach sama headhunter itu justru dari tulisan-tulisan saya. Jadi saya tulis tentang baik itu teknologi, baik itu apa namanya manajerial gitu ya. Ya beberapa di antaranya ketika sudah proses sama user, saya nggak lanjut karena satu dan lain hal. Entah mereka yang nggak cocok atau saya yang nggak cocok. Tetapi balik lagi, kalau kita tidak mengeksposur diri kita, visibility-nya tidak terlihat gitu ya, kita itu tenggelam di antara jerami gitu ya, nggak bisa kelihatan. Kita harus muncul gitu. Itu harus ada apa namanya, bahasanya itu bahas stand out ya. Bahasanya itu stand out di antara crowd crowd itu kita harus stand out. Itu pengalaman saya belasan tahun ya bergulat di dunia pekerjaan. Kadang-kadang menginterview orang, kadang-kadang juga apa namanya diinterview sama user gitu kan. Dan beberapa kali job posting, ya tadi internal job posting itu kenapa ada? Saya sudah merasakan sendiri berbagai macam role saya jalanin gitu loh. Jadi tidak pilih-pilih pekerjaan, cuman internal audit sama sales yang saya belum terjun langsung. Tapi kalau dimulai dari level staff, kemudian engineer, project manager, sekarang nanti per Mei akan diamanahi handling product management gitu. Nah, itu sesuatu yang challenge itu kita ambil. Itu sih mungkin dari tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu juga rekan-rekan yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. uh, Teman-teman kalau 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 tahu ini kalau di konteksnya di perusahaan ini ya. Terakhir itu saya kerja sebagai manajer itu grade 8 gitu ya. Mas Nuzli kan VP, itu berarti grade 15. Berarti 7 level di atas saya tuh. Paling ketemu kalau tahun hall doang. Oh, oh iya 13 ya. Kali lagi beberapa perusahaan beda-beda ya, Mas. Ah, kalau di kantor saya waktu itu 15. Jadi kalau mau ketemu VP biasanya iya antara report kuartalan gitu ya atau audit OJK. Kayak gitu. Biasanya ya adalah audit OJK. Ya dulu diperbankan kan soalnya saya kalau orang OJK datang, wah tegak bah sebadan semua tegak. Nggak boleh nganang-nginu gitu. Oke, tadi ada yang bertanya mengenai AHU ya. Jadi itu saya tuh pengen teman-teman tahu bahwa mengecek sebuah perusahaan itu bisa langsung ke direktori PT yang ada di Indonesia gitu. Ini adalah resmi dari negara kita. Eh, Tadi misalnya kita mau cari cek PT apa itu muncul di sini ya. Nanti dia ketemu nama PT-nya, dia ketemu juga nomor legal yang terdaftar di dalam PT-nya dan seterusnya. Tadi mungkin misalnya kalau tadi Mas Alvin ya yang bertanya kan ya, atau Mas Gavin ya? Maaf saya lupa. Iya, Mas. Iya, Saya, Gavin. Gavin ya. Jadi Mas bisa ngelihat di sini nama PT-nya apa? Boleh nggak kita langsung praktek aja? Masih ingat nggak nama PT-nya? Lagi nge-scroll di WhatsApp nih. Mana ya nama PT-nya? Nama PT-nya ini lumayan gede sih.
PT Astra Group. Oh, kalau Astra Group udah bener, berarti subsidiarinya dong. Kalau misalnya Astra Groupnya langsung, Nah, makanya itu, ini kan di WhatsApp gitu ya. Kebetulan aku juga kenal sama orangnya sih. Nanti mau aku chat niatnya pas pagi itu, Mas Ido. iya betul itu harusnya. Ini teman-teman lihat sendiri deh. Waktu saya taruh Astra kan, sebenarnya Astra Group itu kalau nama PT Astra Internasional ya. Internasional. Nah, dengan taruh nama PT itu dia langsung ketahuan nih, ya. Di sini nih, langsung ketahuan ini adalah PT-nya, ini adalah di mana PT itu terdaftar, domisili, alamat, terus ada yang trading juga kan, berarti ini mungkin subsidiarinya ya, nomornya terpatri dengan jelas kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau dapat ada tawaran loker dan itu PT-nya di Indonesia, tolong datang ke AHU dulu. Ya ini buat ngecek. Karena ada beberapa berita yang saya dapat, em, ada itu ternyata lowongan admin yang kayak gitu ya. Ada juga untuk yang ternyata penipuan, datanya kesebar dan seterusnya. Jadi tolong dicek dulu di ahu.go.id ya, kayak gitu. Betul, betul ya di sini. Ini selalu saya saranin untuk orang-orang yang pertama kali masuk dunia kerja dan dapat tawaran, terus ada apa namanya di sana ada, eh, oke interview tapi di ruko, ada interview di mana atau tempatnya terpencil dan bikin sebuah keraguan gitu ya. Kalau mungkin kalau bahkan teman-teman yang udah 5 tahun ke atas tuh tahu bahwa di Indonesia itu ada zona namanya ya, ada yang zona merah, ya ada yang zona hijau gitu loh. Zona hijau ini untuk pemukiman gitu loh. Sorry, untuk bisnis. Merah itu untuk pemukiman, jadi buat tempat tinggal. Nah, kalau dia bikin PT, terus PT-nya beroperasi di zona hijau atau di rumah orang atau di mana, itu biasa udah tanda tanya besar juga, harus dicek di ahunya itu benar apa enggak. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan kejawab. Nah, kalau yang tadi ada yang nanya, kalau rekamannya di mana? Teman-teman perlu tahu juga, sebenarnya saya itu suka nge-share webinar dan teman-teman yang lain juga, sama teman-teman saya yang lain juga, dan itu kita kumpulin di YouTube ini, ya. Dan kita share-nya itu bisa apa aja. Ada yang nge-share mengenai penulisan, ya. Ada yang nge-share mengenai LPDP, ya LPDP gitu ya. Ada dari Mbak Coach Meti juga mengenai kehidupan, ada yang bisnis model Canvas dan seterusnya. Ini inisiatif yang saya jalanin dari tengah tahun kemarin untuk teman-teman profesional berbagi dan ini secara gratis teman-teman ikutin atau nonton rekamannya kayak gitu. Bahkan waktu itu kita ngebantu juga bikin bootcamp gitu ya. Bootcamp sampai 6 jam, 5 jam gitu. Dan secara gratis teman-teman bisa nonton gitu. Ya seenggaknya ini cara saya untuk berkontribusi kepada negara inilah. Uh, karena saya bukan aliran yang demo dan bukan aliran yang komplain ya. Jadi saya lebih suka udah bikin karya terus kita berbagi aja kayak gitu. Oke, mari kita balik ke bagian sini. Kita ngomongin di bagian interview. Jadi teman-teman, rekrutmen proses itu kan sebenarnya ada kalau dimanapun itu sebenarnya sesimpel dari sourcing dulu, ya, dari sourcing, screening, ya, jadi di filter dulu. Kalau teman-teman lamar di Jobstreet, di Glints, yang mengagetkan adalah dari perspektif HRD itu beneran tinggal diklik aja. Dari 1.000 yang daftar, si HRD tinggal milih top 10. Jadi dari 1.000 langsung ke filter tinggal 10. Nah, tinggal 10 inilah yang dibaca sama HRD. Kayak gitu. Karena kan nggak mungkin dia baca semuanya. Dia nggak mungkin gitu loh baca 1.000 resume gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman bikin resume juga tolong bikin yang kuat, berbanyak angkanya, yang potent gitu ya, resumenya. Karena dari riset aja, HRD itu cuma ngebaca maksimal 5 detik, 5 seconds to see the CV, to see the resume gitu. Makanya sekarang tadi kata Mas Nuzli juga ya, em, kita itu harus munculin diri di LinkedIn. Kita harus munculin diri di personal branding kita, entah di LinkedIn, terutama di LinkedIn ya, dan ke networking teman-teman juga. Saya pribadi aja masuk ke komunitas seperti LinkedIn Writer ya, 100 hari menulis di LinkedIn, di komunitas lain juga Tech Voice Indonesia, OVT dari Revoyu dan seterusnya. Komunitas-komunitas yang dari pecahannya Revoyu dan seterusnya. Jadi ya
Em, semuanya itu saya ikutin karena saya harus menunjukkan diri saya ke sebanyak-banyaknya orang kayak gitu. Dan ini emang dalam tanda kutip dari requirement kita di zaman sekarang. Itu di interview, verification, offer, onboarding. Kalau teman-teman masuk di perusahaan besar, onboardingnya ada. Ya, biasa ada namanya career buddy, ya, atau work buddy atau workmate. Jadi yang bersama kita selama sebulan ke depan. Tapi kalau di perusahaan startup nggak ada yang namanya kayak gitu. Perusahaan startup tanda tangan kontrak, besok kamu kerja. Dah, nggak ada, dicemplungin aja gitu. Nah, tipikal interview format itu sebenarnya semua sama-sama aja ya teman-teman ya. Um, jadi introduction, dari introduction, terus ada opening questions. Dari introduction itu sesimpel, coba aja ceritain tentang diri kamu. Jadi kalau teman-teman ditanya cerita seperti itu, bikinlah sesuatu yang menarik. Jangan lagi mengulang informasi yang ada di resume. Gitu loh. Karena asumsinya kalau kamu sudah dipanggil untuk interview, di antara proses pemanggilan itu, si HRD-nya udah ngebaca resume kamu secara lebih dalam. Jadi dia nggak perlu lagi informasi yang ada di resume. Tolong bawa sesuatu yang baru. Ya. Terus jelasin qualificationsnya apa. Kalau di zaman sekarang itu banyak sertifikat yang bisa diambil. Tadi ada pertanyaan kan mengenai bootcamp. Apakah bootcamp itu penting apa enggak? Berpengaruh apa enggak? Jawaban saya iya, tapi dari bootcamp yang ternama. Bukan dari bootcamp yang nggak ternama. Seperti itu. Karena bootcamp itu membantu kita untuk membangun kredibilitas. Kalau badannya aja tidak kredibel, atau badan organisasi yang tidak dikenal, gimana kita mau kredibel? Kayak begitu. Contoh saya pribadi, saya mempelajari HR dengan mengikuti sertifikasi CHRP di Atma Jaya. Siapa coba yang mau debatin legalitas Atma Jaya? Nggak ada, itu kan kampus resmi dari negara. Tapi kalau teman-teman dapat certified HR dari entah siapa gitu, dari some dude on the internet, atau misalnya dari siapa lah yang ngasih sertifikat HRD dengan cara hadir ke webinar, atau um, bayar 100.000 dapat sertifikat. Siapa yang mau percaya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi cari badan yang dipercaya, badan yang dikenal, badan yang diakui, badan yang dilegalisir. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mau benar-benar fokus cari sertifikat, carilah yang benar-benar paling tinggi, yang dalam tanda kutip top dognya. Mau belajar HRD, ambillah CHRP, ambillah BNSP. Teman-teman mau belajar keuangan, belajarlah CFA gitu, ya, FRM, atau yang lebih murah tapi juga kredibel gitu, CFI, Corporate Finance Institute. Kalau teman-teman dari pajak, ambillah brevet. Kalau teman-teman misalnya em, di dunia cyber security bisa ambil ISO dan seterusnya. Itu sertifikat yang bisa membangun kredibilitas kita, ya. Jangan ngambil sertifikat cuma gara-gara murah gitu loh. Cuma gara-gara murah. Enggak. Mending nabung buat ambil satu yang bagus. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya industry specific question. Jadi sekarang itu kalau teman-teman tahu, HRD aja itu sekarang ada dua ya, by the way. Untuk rekrutmen ya, untuk fungsi rekrutmen. HRD itu banyak fungsinya. Kalau teman-teman pelajari itu banyak banget fungsinya. Saya sendiri kaget. Oh, banyak ya. Ternyata gitu ya, bukan cuma untuk penampung gosip. Eh, jadi tuh HRD itu ada yang recruiter, ya, ini recruiter, dia ngerekrut gitu ya. Ada juga yang namanya technical recruiter. Nah, technical recruiter ini dia ngerti apa yang itu. Misalnya dia mencari pegawai yang bisa programming Golang atau Rust atau Ruby gitu ya. Ruby deh misalnya. Si HRD-nya itu tahu coding Ruby. Nah, cuman mau bohong. Misalnya saya apply sebagai product manager. Ternyata yang interview saya itu seorang technical recruiter. Dia dulu pernah jadi product manager atau udah belajar product management. Terus dia nanya ke saya, apa itu Agile Scrum? Gimana cara mengaplikasikan Agile atau Scrum? Kalau daily stand up seperti apa? Bentuk akhir dari pekerjaan produk itu gimana? Gimana cara mempertimbangkan dan mengkonsiderasikan product market fit dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk. Nah, itu kan technical recruiter. Dia tahu posisi tersebut. Dia tahu pekerjaan posisi tersebut. Kalau kita nggak bisa jawab, skakmat sudah. Kayak gitu. Jadi ini industry specific questions. Dan dulu rekrutmen ya rekrutmen. Tapi sekarang semenjak ada teknologi, wah, rekruter juga pintar, bos.
Ya, jadi mereka benar-benar gate yang kuat gitu. Berikutnya, candidate questions. Jadi kandidat itu boleh bertanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kandidat itu sebenarnya apa namanya juga dinilai gitu ya. Seberapa berani teman-teman mensuarakan pemikiran. Kalau saya pribadi kalau ditanya pertanyaan, kalau dikasih kesempatan untuk bertanya, saya akan bertanya hal yang cukup-cukup nyelekit juga. Contoh, runway perusahaan. Saya nggak mau dong pindah ke perusahaan baru terus bangkrut perusahaannya. Em, Terus saya bakal tanya juga kenapa orang sebelumnya di posisi tersebut resign. Nah mungkin kalau saya pribadi berani ngomong begini karena satu watak ya. Saya dari Sumatera gitu ya. Jadi mungkin watak dari lahir tuh emang udah begini dan memang udah punya pengalaman 5 tahun lah di dunia kerja. Jadi ya lebih berani ngomong. Teman-teman yang baru fresh grad mungkin bisa bertanya-tanya seperti eh, gimana sih kultur perusahaan? Bayang coba keseharian di kantor tuh seperti apa, hubungan staff dengan manajer tuh seperti apa, dan seterusnya. Jadi bisa tanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah berani, ya silakan tanya yang lebih eh, to the point aja. Perusahaannya stabil apa enggak, runway-nya bagus apa enggak. Terus kenapa kandidat sebelumnya itu resign kayak gitu. Nggak langsung diapa-apain juga kok sama saya. Jadi nggak tiba-tiba langsung digigit jempolnya terus hilang gitu. Enggak kayak gitu. Nah, terus tanya juga next step-nya seperti apa. Karena takutnya kalau teman-teman iya aja gitu ya, terus nggak tahu next step-nya seperti apa, ya udah nunggu-nungguan aja kalian. Udah kayak pasangan suami istri yang berantem habis itu malu atau segan atau punya ego untuk minta maaf siapa duluan. Jadi ya langsung aja tanya, habis ini bila saya lolos, prosesnya apa ya Pak? Prosesnya apa ya Bu? Nah kalau misalnya, oke prosesnya habis ini adalah user interview atau misalnya langsung diberikan, kalau cocok langsung diberikan offer. Tanya lagi, Bu, Pak, kapan saya boleh follow up? Ya. Nah, teman-teman harus berani follow up gitu loh. Ya, saya kadang tuh dapat chat ya di grup di grup sama fresh grad. Kadang tuh bingung. Kita sebaiknya follow up kapan ya? Kita harus kayak ini gimana? Takut mengganggu dan segala macem. Bro, sis, lu butuh kerja. Ibarat kata, punggung lu ini udah kena dinding nih. Ya, lu nggak boleh lagi yang namanya malu-malu, segan dan segala macam. Enggak, maju bro. Jadi tanya aja. H+1 tanya. Boleh tahu kabarnya nggak? H+2 atau H+3 kayak gitu. Karena sebagai kandidat, kalian akan lebih tenang, ya. Eh, Kesel ya, tapi akan lebih tenang di akhir pada saat mendapat jawaban kamu ditolak. Ketimbang dibiarin 2 minggu nggak ada kabar, lebih sakit hatinya. Percayalah. Mending dibilang langsung kan, eh, Wi, Dok, lu nggak dapat posisi ini bro, karena eh, kita ketemu kandidat yang lebih cocok. It's a very clean cut, gampang selesai gitu ya, enak untuk kedua belah pihak. Jadi teman-teman harus berani bertanya, ya, berani bertanya. Wah ini pekerjaan yang strategi sekali nih. Eh, Bentar ya, kita coba. Perlu tanya juga apa yang di-expect dalam 6 bulan sampai setahun saya bekerja gitu. Saya pernah tampilnya berapa revenue unit, target dan KPI, ekspektasi growth di value berapa, dan mau dibawa kemana. Em, Bisa bertanya seperti ini, terutama kalau dia technical recruiter atau dia user gitu ya. Kalau dia HRD yang recruiter aja, kemungkinan juga jawabannya akan kurang bagus gitu ya untuk dia jawab. Karena dia sendiri nggak tahu business unitnya atau dia nggak tahu target dari divisi business unit tersebut. Em, dan ini boleh untuk teman-teman tanya. Boleh sekali. Boleh sekali. Jadi buat set ekspektasi. Nah, teman-teman lihat sendiri kan, perbedaan fresh grade sama seorang senior seperti Mas Nuzli. Pertanyaannya juga tajam kan. Nah, kalau teman-teman bekerja, teman-teman harus tahu yang namanya kita bekerja di akhir bentuknya seperti apa. Ya, bentuknya di terakhir nanti itu udah di senior-senior level gitu ya. Udah kayak Mas Nuzli gitu loh. Ya open aja. Ini ada pikiran nih bertanya. Dan pertanyaan itu strategis. Berani bertanya teman-teman. Ya.
Saya pribadi udah pernah mengikuti webinar di Indonesia, di Australia, di Singapura gitu, ikut-ikut bootcamp di luar. Dan ada satu hal yang benar-benar saya sadarin. Peserta bootcamp di negara lain, di Singapura, ya di Australia, itu, my God, bertanya terus. Bertanya terus, kamera buka, bertanya terus, Pak. Banyak banget pertanyaannya. Angkat tangan semua. Dan itu berbeda sama kita di Indonesia. Pada diem-diem kan, pada chat gitu ya, pada eh, udah nerima-nerima aja gitu. Dan itu perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman nanti, mungkin di webinar berikutnya atau di bootcamp selanjutnya yang teman-teman ikutin, cobalah bertanya. Latihan bertanya, sampai nanti di level Mas Nuzli kayak gitu. Karena simpelnya gini aja, kalian dapat kesempatan buat ikut webinar, kalian dapat kesempatan setelah bayar bootcamp, terus nggak bertanya, itu kalian sendiri yang rugi gitu loh. Dan kalau saya berharap teman-teman dapat kesempatan juga untuk ikut webinar dari Singapura gitu atau dari luar negeri lah. Dan lihat sendiri deh perbedaan ruangan kelas baik online maupun offline negara kita dengan negara lain. Jauh banget beda. Oh, jadi fasilitator di negara luar ya dengan foreigner. Oh, capek, Bos. Banyak kali pertanyaannya. Kadang saya kalau bisa jadi mentor untuk negara luar itu saya pertanyaan mereka saya taruh di ChatGPT tahu. Tolong bantu jawabin dong. Karena waktu itu saya dapat menti dari Vietnam, dia udah lagi proses di Endler, terus pertanyaannya banyak banget. Wah, panjang banget itu. Wah, saya harus ChatGPT ini maksudnya apa ini? Summarize dong for me. Gitu. Kalau di kita, diem-diem gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perlu tahu juga, pada saat di kantor nanti, terus ke bawah sikap diam-diam kayak gini, susah loh naik promosi. Karena jujur aja, orang yang perform dan sering dilihat itu lebih gampang promosi ketimbang orang yang perform terus nggak kelihatan. Percaya deh, percaya banget itu wah, realita gitu loh. Dan saya pribadi juga ngalamin itu ya. Saya karir saya bagus, baru lulus kuliah, loncat-loncat jadi manajer di perbankan gitu ya, dengan gaji yang bagus juga. Itu karena saya cerewet orangnya, tanya terus. Padahal kalau masalah kompetensi, saya yakin lebih banyak kompeten daripada saya. Saya banyak banget. Cuma saya berani ngomong aja, berani muncul aja terus. Makanya jadi teringat terus, aduh, aduh si Ahwi ini yang paling banyak tanya nih, kayak gitu. Oh, kalau teman-teman ngambil beasiswa ke luar negeri, LPDP atau apa gitu ya, terus masuk ke ruang kelas yang dari UK, dari US, wah siap-siap. Pertanyaannya banyak, bos. Wah, gila. Oke, do's and don'ts. Teman-teman pada saat ngomong sama HRD itu, interview nanti, mau itu online atau offline, berpakaianlah yang rapi, ya. Jangan terlalu kasual kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau kasual itu harus konteksnya di misalnya ditanya mau ngobrol di mana, di Starbucks kah atau di mana gitu ya. Karena saya pernah interview di salah satu startup, terus kita interviewnya di ini teman-teman di uh, Indomaret. Yang ngomong langsung depan muka saya adalah para VP-nya, dan kita duduk di Indomaret gitu ya, di depannya, uh, habis makan, terus kita ngobrol aja. Casual dressing, mereka semua pakai kaos. Tapi FYI, mereka adalah lulusan-lulusan Australia, UNSW, UMELB, terus mereka bikin startup di Indo. Jadi mereka memang tech banget dan sangat startupish, jadi lebih santai gitu. Kalau waktu saya proses kerja di perbankan terakhir itu rapi. Saya datang pakai rapi lah semua, terus tasnya juga tas jinjing ya, bukan tas ini, bukan tas ransel tapi tas jinjing yang dipakai di tangan, rapi lah, sesuai dengan tokonya. Tokonya startup mungkin bisa kasual, tokonya non startup ya harus rapi lah kayak gitu. Arrive on time kalau perlu 15 minutes before gitu ya. Kan teman-teman perlu tahu kalau teman-teman kerja di Jakarta dan masuk ke level yang sangat kompetitif, ketahuilah bahwa on time itu terlambat. Kalau misalnya meeting jam 7 dan teman-teman datang pas jam 7, itu terlambat. Apalagi kalau teman-teman bekerja nanti sama orang Singapura, Jepang, Korea Selatan, eh, apa namanya, Pinoy, Filipina gitu ya, Australia gitu. Datang 15 menit, 30 menit sebelum hari H atau hari atau jamnya itu adalah yang terbaik. Kalau datang tepat waktu, itu telat. On time is late, very late. Kayak gitu. Saya teringat lagi waktu itu
sama orang Jerman, perusahaan Jerman gitu ya. Datang 20 menit sebelum, saya datang 20 menit sebelum, timnya udah ada. Timnya udah di situ. Terus kita basa-basi selama 20 menit. Baru dia mau meeting sesuai dengan waktu mulai meeting. Tapi kehadiran kita itu harus 15 menit, 20 menit, setengah jam sebelum dari hari tanggalnya, itu waktunya. Jangan pakai bad language. Em, Kadang saya juga kebawa pakai bad language ya sebenarnya. Harus saya sadarin sendiri ya. Terutama kalau udah pakai bahasa Inggris interviewnya. Karena saya eh, cukup sering berbahasa Inggris dan kalau pakai bahasa Inggris tuh keluar kata-kata ghetto gitu kayak for real, no cap. Ya gitu lah, kayak brain rot language itu kadang keluar. Dan waktu itu di kantor sebelumnya juga bahasa seperti itu sering kepake, jadi ya kebiasaan. Dan saya sadar itu adalah hal yang buruk. Teman-teman jangan ikutin. Prepare some questions. Coba cari tahu perusahaannya seperti apa. Pakailah Google. ChatGPT, Gemini banyak banget. Ya. Kalau teman-teman ditanya kenapa resign dari kantor sebelumnya, jangan menjelekkan kantor sebelumnya. Bilang aja mungkin udah nggak cocok, atau visinya udah nggak sesuai, atau mencoba mencari tantangan baru, dan seterusnya. Oke? Watch your body language. Tegak, pakailah tangan banyak, ya. Em, Tunjukin bahwa kita tertarik gitu ya. Terus selalu put your phone on silent. Jangan berbunyi di tengah. Ya. Kalau misalnya si HRD-nya atau usernya berbunyi di tengah interview, itu salah mereka. Nggak apa-apa. Tapi kita jangan seperti itu. Oke? Dan biasanya kalau udah main profesional sekali, itu benar-benar tatap-tatapan, bos. 30 menit ngobrol gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah ketemu HRD, recruiter yang sangat berpengalaman, user yang sangat berpengalaman, mereka jago loh ngoreknya. Ditanya berulang-ulang, padahal pertanyaannya sebenarnya sama, tapi kata-katanya beda. Kalau jawaban kita berbeda, itu udah nggak konsisten. Tapi jarang sekali untuk ketemu recruiter yang seperti itu, karena recruiter itu untuk posisi-posisi strategis. Kalau yang belum strategis, biasanya rekruternya masih yang lebih legowo, kayak gitu. Oke, ini adalah di penghujung acara. Cus praktek, maksudnya mari kita ngobrol. Ya, silahkan. Kita bisa ini ngobrol, ini adalah sesi ngobrol gitu ya. Silakan, silakan Kak Latifah, mangga, mangga. Udah sambil ambil air minum ya. Halo Bang, jadi kan saya ini kan mahasiswa psikologi ya, di kampus juga dibekalin sama sertifikasi MSDM. Nah, bagi saya kan sertifikasi doang itu kayak kurang ya kalau kalau di dalam prakteknya nanti terutama dalam dunia kerja. Saya juga udah kayak coba daftar magang atau organisasi dimanapun, tapi memang jalannya belum ada gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara memaksimalkan, maksudnya kayak mau saya mau memaksimalkan diri saya supaya tidak hanya paham terhadap teori, tetapi juga praktik. Nah, itu mulainya dari mana ya? Kalau saya aja belum kayak magang gitu atau sejenisnya. Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi untuk ngedapetin praktek itu bisa pertama magang ya. Tapi kita konteksnya nggak magang ya, belum belum ngelakuin magang kan. Pertama itu adalah magang. Kedua adalah ikut bootcamp. Karena di bootcamp biasanya ada eh, project case itu bisa dipakai. Dan kadang kadang itu case-nya itu beneran sama perusahaan. Saya sendiri waktu CHRP itu ada makalah ilmiah dan itu harus ngobrol sama beberapa VP HRD untuk mengetahui materi tersebut, case-nya gimana. Yang terakhir itu bisa juga dengan Mbak Kakak itu em, apa namanya ngebahas sebuah kasus di LinkedIn. Jadi misalnya ada ini kasus. Misalnya kasus layoff terbaru di Indonesia. Ya udah coba dibahas aja kenapa sih layoff itu terjadi. Jadi secara tanda kutip kakak sendiri yang bikin konten di LinkedIn untuk membahas sebuah kasus yang terjadi, taruhlah materi ilmiahnya kenapa perusahaan ini layoff.
apakah ini sudah menjadi hal yang bagus gitu loh. Apakah layoff-nya itu sesuai dengan tata kelola di Indonesia gitu ya. Mungkin teori-teori yang bisa dipakai itu untuk dunia-dunia HR itu bisa di GCG, Good Corporate Governance, MPP, Manpower Planning ya. Jadi bahas aja kasusnya gitu loh. Kalau kakak bisa dapat magang, mantap ya. Magang plus bootcamp gitu. Kalau ada dananya silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya keduanya itu belum jadi opsi, bisa bahas kasus dulu. Kasus apapun yang lagi rame ya, kaitkan dengan kedua teori ini, terus post di LinkedIn kayak gitu loh. Itu nunjukin seenggaknya pola pikir kakak tahu antara teori dengan si praktek lapangannya. Karena udah dikawinkan gitu loh antara praktek lapangan dengan teorinya. Kebayang nggak? Oh ya Bang, kebayang, kebayang. Kayak gitu. Kemarin tuh saya ketemu salah satu HR yang masih fresh grad gitu ya. Dia tuh rutin ngebahas teori-teori manpower planning di LinkedIn dan seterusnya dan dikaitkan dengan kejadian nyata. Dan itu bisa nunjukin ke recruiter, kepada orang umum bahwa oh dia ngerti loh teorinya kayak gitu. Dia ngerti loh prakteknya. Mm-mm. Oh by the way kita sama-sama SPSI ya. Gue juga SPSI by the way. Kalau untuk HR saya cuma rekomendasi ini atau ya, ya, dah kayak gitu. Ini biayanya 10 sampai 15 juta. Ini biayanya bisa di angka 3 hingga 10 kayak gitu. Ini sertifikat HRD yang saya rekomendasiin. Karena di Indonesia kalau bawa nama CHRP atau bawa nama BNSP itu terpandang gitu loh. Kayak, oh bagus nih, ini lulusannya bagus kayak gitu. Serikat Pekerja seluruh Indonesia kayak gitu. Ya. Oh, kalau teman-teman mau pelajarin HRD itu banyak banget ya teorinya ya. Jadi fungsi HRD itu ada yang rekrut, ya, ada yang OD, Org Dev, ada L&D, ada yang HRBP, ya, banyak banget. Ada yang payroll, dan seterusnya. Banyak lah teori itu panjang banget. Jadi teman-teman kalau masuk di dunia HRD tinggal pilih aja mau yang mana. Eh, Nanti bisa juga nanti pindah-pindah. Misalnya dari payroll, nanti mau pindah ke L&D, nanti pindah ke OD, nanti pindah ke rekrutmen, nanti pindah ke HRBP, kayak gitu. Saya sendiri udah coba-coba beberapa peran gitu ya. Saya sendiri tuh rada-rada takut sama yang industrial, HRD industrial. Industrial. Kenapa industrial saya rada-rada takut? Karena ngobrolnya sama serikat buruh. Wah, takut saya, bos. Eh, takut, takut, takut. Nggak, kurang berani lah untuk ngadepin serikat buruh. Mentalnya belum kuat. Ya gitu. Saya lupa namanya Mas Gavin itu siapa ya orangnya. Tapi yang saya pengen bilang nih sama teman-teman ya, kalau teman-teman nanti mau bikin konten, kan konten itu kan sebenarnya untuk paling cepat dapat perhatian warga gitu, ya, warga net adalah bikin yang kamu tahu gitu kan. Nah, teman-teman, apa yang kamu tahu itu didapatin dari mana? Ya dari kuliah dong, atau dari sekolah terakhir SMK atau SMA gitu. Ya ceritain aja ini. Maksudnya kalian udah belajar nih 3 tahun di SMK, udah belajar nih 4 tahun di kuliah, dan udah dapat pernyataan lulus dari negara.
Artinya kalian punya kompetensi paham terhadap materi tersebut. Kenapa kalian nggak pede ngebawa materi itu ke publik? Itu kadang tuh gue bingung gitu. Bahkan kalau kita mau buka kaji lebih dalam ya, lulusan kuliah sama ini itu udah SKKNI, standar standar kompetensi nasional Indonesia. Kelas satu lagi gue lupa. Tapi itu artinya kalian udah punya kompetensi paham untuk menjelaskan sesuatu berdasarkan materi pembelajaran kalian. Nah, kalau kalian S1-nya apa, kuliahnya apa, sekolahnya apa, ya ceritain aja itu untuk konten pertama kalian. Kan kalian yang paling tahu. Misalnya saya ngebawa psikologi, ya, karena kan saya S1 psikologi, bos. Boleh dong saya cerita. Ini kalau misalnya nggak boleh, gimana? Apa buktinya nggak boleh? Ini sarjana saya. Saya ada sarjananya. Kayak gitu. Oh iya, standar kompetensi kerja nasional. Mantap. Silakan Kak Lorenzen. Mangga, mangga. Oke, makasih Siap. eh, Bang Rido. Karena orang Sumatera ya, aku juga orang Sumatera juga kebetulan nih. Weh, Nah, jadi karena ada teman-teman yang ini ya, yang apa, yang fresh graduate juga gitu kan. Nah, jadi aku tambahin Bang Ahwi gitu ya. Terkait tadi modulus konten itu, sebenarnya yang paling penting itu cuma dua. Jadi atensi sama informasi. Jadi ada konteks di mana ketika kita kuliah juga gitu ya, kalau kita nggak ngasih atensi dalam mata kuliah, kita itu bisa misleading, salah kaprah, ataupun sesat gitu. Saya mau cerita nih. Jadi saya dulu tuh diploma 3 teknik mesin gitu ya. Jadi ada satu mata pelajaran yang nggak pernah saya ikutin gitu ya. Karena memang pada saat itu saya sambil kerja juga, ngajar lah gitu ya, jadi tentor gitu kan. Jadi mata kuliah ini memang saya sengaja nggak saya ikutin, ya. Karena menurut saya itu nggak penting dan nggak teknik. Tahu nggak mata kuliahnya apa? apa itu bos? Mata kuliahnya itu kesehatan keselamatan. K3 gitu mata kuliah A3 K3. ya. Iya. Jadi ketika hari pertama gitu ya, masuk tuh kan 16 pertemuan tuh kan. Itu ngebahas undang-undang semua. Dan dosennya buat ngantuk banget gitu kan. Ah, daripada gini nggak ada apa namanya nggak ada hasil gitu ya. Mending aku nggak usah masuk deh mata kuliah ini gitu kan. Dan saya ngajar gitu kan di Medan saat itu. Nah, ternyata yang lebih apa kalau bahasa aku orang pasaran lah ya, membagongkan itu sekarang itu saya menjadi praktisi K3 gitu. Kocak nggak tuh? Nah, makanya untuk teman-teman itu atensi sama informasi itu penting banget yang dua itu. Kalau aku ya ini berdasarkan pengalaman gitu kan. Nah, jadi informasi itu udah dapet gitu ya. Informasi ini dalam bentuk apa aja ya di kuliah, di training gitu ya, atau berdiskusi dengan orang. Udah dapat informasi kasih atensi gitu. Nah, jadi kalau udah dapat atensi pasti bisa merangkum sesuatu biar nyambung nih sama yang disampaikan Bang Ahwi gitu ya, untuk ngebuat sesuatu konten atau apa segala macam gitu. Nah, karena kebetulan kita satu komunitas ya Bang Ahwi, satu hari nulis gitu kan. Saya juga terinspirasi dari beberapa orang terkait eh, apa namanya ini branding diri gitu ya. Saya sebenarnya nggak perlu branding lagi karena saya kan udah kerja yang di tempat yang enak lah gitu ya, kemudian tempat yang nyaman gitu, dan gajinya juga kalau di compare dengan beberapa perusahaan gede juga gitu kan. Nah, sebagai informasi teman-teman yang menyampaikan itu aja, bahwasanya memang eh, saya juga nggak tahu ya, Bang Alwi ya. Kalau mungkin saya mau cerita nih ya, saya sekarang ini lagi ngambil kerja gitu sama dengan teman-teman Prescriptive, saya belum tentu dapat gitu ya. Karena memang sekarang itu saya akui itu persaingannya tuh berat banget. Nah, sebagai contoh, saya sekarang ini saya ngasih ngasih ini ya, ngasih ngasih cerita ya. Teman-teman saya tuh sekarang sudah di BUMN, tapi tahu nggak RBB, saya tuh minggu depan tuh saya ujian. Jadi saya mau nyoba gitu. Saya ikut ujian lagi RBB di minggu depan. Saya mau nyoba, saya mau ngetes. Apakah memang saya tuh kalau istilahnya saya fresh graduate, saya tuh masih masih apa namanya tuh masih qualify nggak dengan standar sekarang seperti itu? Karena saya juga mengukur gitu ya, apakah tes 8 tahun yang lalu ketika saya tes BUMN itu sama dengan yang sekarang gitu kan. Nah, sehingga nanti akhirnya gini, ketika nanti saya nggak lulus, saya mau bikin ini apa namanya sebuah penguji apa uji coba lah gitu ya. Ketika saya nggak lulus nanti dalam RBB minggu depan ya, ujian tes saya pertama, saya akan merasa sangat bersyukur gitu ya. Dan ketika saya lulus, ya berarti saya masih, oh untuk uji kemampuan gitu aja ya, untuk uji kemampuan. Nah itu sih teman-teman tadi terkait nyambungnya
mau buat konten itu butuh apa. Butuh yang dua itu aja, informasi sama atensi. Mungkin itu, Bang Hawi. Makasih, Bang. Luar biasa. Lihat teman-teman, para senior-senior kita aja sampai saat ini tuh masih terus belajar, ikut ujian gitu ya. Bahkan yang awalnya kan ini kesehatan sama keselamatan sekarang di praktisi di situ ya Mas ya. Tuh, kadang emang hidup ini lucu ya. Lucu kali, Bang Hawi. Makanya Ya aku kan? dulu teknik mesin gitu ya, lebih ke teknikan lah ya. Sekarang saya mikirnya itu adalah kalau mikirin mesin itu hanya baca buku OM-nya aja, Operation Maintenance. Sekarang itu K3 itu kurang lebih sama kayak Bang Habib bilang tadi. Malas ngadepin serikat itu karena apa? Karena ngadepin orang kan. Nah, Ya, K3 itu sama ngadepin orang, ngadepin regulasi. Ya, rambut sama hitam, tapi kan isi kepalanya beda-beda. Nah, itu jadi challenge bagi saya. Dan saya agak menyesal karena ketika kuliah di semester 3 kalau nggak salah tuh mata kuliah itu saya nggak ngikutin dan nggak ngasih atensi sama pelajaran mata kuliah saya. Itu aja mungkin Bang. Makasih Bang. ya. Nah ini bahkan teman-teman sendiri di hari ini tuh ya, kan ini mau bikin konten gitu ya, atau mau bikin studi kasus, teman-teman bisa pakai studi kasus dari saya yang udah saya ceritain di awal, dari studi kasusnya Mas Nuzli, sama lagi studi kasusnya Mas Norensen ya. Jadi bisa kok. Atau misalnya sesimpel apa yang kita pelajarin bareng-bareng di hari ini, teman-teman screenshot, taruh di LinkedIn, terus ceritain, rangkumin aja. Kayak gitu. Ini mencoba untuk menjelaskan ulang apa yang udah dipelajarin. Kalau teman-teman ingat waktu kita belajar di SMP, SMA, SD gitu ya, guru selalu bilang kan, coba jelasin ulang dong dengan bahasa kamu, dengan tata bahasa kamu. Itu artinya kita mencoba untuk menyusun ulang apa yang kita udah pelajarin supaya benar-benar masuk gitu loh. Kalau teori apa behaviornya itu ada yang bilang bahwa learning something by teaching others. Ya, tapi kalau misalnya kita mencoba untuk mempelajari sebuah materi dengan cara mengajarkan orang lain itu jangan sampai ke level praktek ya. Karena kita sendiri belum paham benar, bahaya kalau diikutin. Sengaja untuk level awareness ya, atau sekedar tahu teorinya kayak gitu. Tapi intinya teman-teman, teman-teman bisa menceritakan ulang apa yang udah dipelajarin, menguji ulang materinya kayak gimana, bikin lagi kontennya sesuai dengan yang udah di acquire waktu selama kuliah dan seterusnya. Sesimpel itu aja, ya. Termasuk dari YouTube, termasuk dari YouTube. Kadang tuh yang saya bingung itu adalah kita tuh punya grup, kita punya kebiasaan gitu ya, rangkum buku, ya kan? Atau diskusi buku gitu ya. Padahal sekarang kalau teman-teman lihat ke luar negeri, itu banyak materi kuliah yang ditaruh di YouTube, ya. Misalnya dari TED naro, terus Harvard ada beberapa CS kelasnya itu yang dibuka secara publik, MIT juga kayak gitu. Materi-materi webinar yang ditaruh di dalam publik. Jadi ya eh, apa namanya itu bisa dipelajarin dan itu bisa dibahas, itu bisa dirangkum. Ya, sekarang itu bentuknya bukan cuma sebatas oh dari buku itu keabsahannya lebih tinggi. Enggak, bisa aja ada profesor yang tidak sempat bikin buku, cuma sempat bikin jurnal, tapi dia bikin podcast 5 jam gitu, membahas teorinya dia. Itu bisa dipelajarin juga. Jangan 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 terlalu terpatri sama satu bentuk informasi itu. Banyak banget bentuk informasi sekarang. Banyak banget. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir teman-teman atau diskusi terakhir gitu ya sebelum kita foto bareng, habis itu kita sama-sama post di LinkedIn. Oke, kalau nggak ada, em, boleh teman-teman pesan terakhir dari saya sebelum kita foto ya. Kalau kita ngomongin karir, tadi teman-teman lihat sendiri ya, dari Mas Nuzli, dia ngambil peran yang berbeda-beda. Dari Mas Norensen juga di akhir ujung-ujungnya sekarang jadi praktisi K3. Jadi memang karir itu tuh harus fleksibel. Dan untuk kalian semua yang masih di bawah umur 35 tahun, jangan terlalu terpatri misal, oh gue harus di jalan karir aja gitu. Mungkin coba teman-teman ikut beasiswa buat keluar, ini bisa jadi potensi juga loh. Ternyata teman-teman bisa jadi akademisi atau keluar sebentar terus balik dengan lebih kuat kayak gitu ya. Atau ternyata teman bisa bikin side hustle dengan cara bikin konten dulu dari LinkedIn, nanti coba-coba jualan sesuatu gitu di akhir dan seterusnya. Intinya jangan terpatri di karir itu sesimpel oke kerja terus udah gitu aja. Kemarin saya ketemu postnya salah satu VP perbankan besar
investment banking dia. Nggak salah HSBC gitu ya. Nah, orang tuh ngelihat karirnya dia tuh dari intern sampai VP gitu. Enggak. Dia cerita di LinkedIn-nya dia tuh dari intern naik jadi staff, kena layoff, jadi guru bahasa Inggris, terus nggak bisa nutupin biaya hidup, terus jadi melamar S3 doktoral, ketolak, ulang jadi investment banking, ulang lagi jadi ini S3-nya, terus keterima jadi profesor S2, baru terakhir jadi apa? Jadi VP. Kayak gitu, jadi VP. VP di investment banking gede gitu. Orang lihat cuma dari intern ke VP. Padahal dia sinilah, sinilah, terus masuk ke dunia akademisi lah buat mundur dulu sebentar, jadi profesor lah, kayak gimana lah segala macem, akhirnya baru jadi VP. Tapi yang orang lihat apa? Intern, VP, wah enak kali. Enggak bro. Jadi terbukalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari apa yang udah pernah kita lakukan, asalkan itu legal dan halal. Oke? Mari kita bawa kamera, kita foto, post di LinkedIn bareng-bareng. Wah, ini udah kayak town hall beneran ini Mas. Aduh. Ramai sekali. Padahal saya cuma ngepost di Twitter, di LinkedIn. Ya, karena 2 halaman ya. Jadi 1, 2, senyum semuanya 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke semuanya, thank you so much. Udah datang. Eh, Nanti rekamannya bakal diupload di YouTube ya. Saya coba nanti kirim linknya di grup. Teman-teman boleh subscribe, boleh nonton aja, bebas lah. Eh, Bebas juga mau dipromosikan atau gimana, terserah. Di hari Minggu depan kita bakal ada webinar lagi, saya akan bawain lagi ya. Saya mencoba untuk rutin. Ini rekaman kita bakal ada di channel ini. Silakan teman-teman boleh subscribe, boleh enggak. Kalau teman-teman ada yang mau ngisi webinar juga, bisa saya bantu. Saya bisa pinjamin Zoom premiumnya. Ada WhatsApp grupnya untuk promosi juga, silahkan ya. Oke, sampai jumpa, selamat beristirahat karena udah jam 9 malam. Thank you so much for today guys. Thank you so much.